Selamat sore semuanya, selamat malam untuk yang menonton malam hari, selamat pagi untuk yang menonton pagi hari, atau selamat dini hari untuk yang menonton dini hari. Kagak ada kerjaan lu, kagak tidur apa ya? Oke, di hari ini kita ngobrol santai aja karena capek ya, udah beraktivitas seharian. Tuh, lo padahal setengah hari ngomongin seharian. Segitu amat, ya Allah. Hari ini saya sedang bahasanya tuh apa ya, ngopi bareng sebenarnya. Ngopi bareng mumpung belum puasa. Jadi ceritanya belum puasa, jadi kita ngopi bareng. Kalau udah puasa agak susah ngopi barengnya, apalagi buka bersama. Kayaknya udah nggak boleh ya. Buka di rumah masing-masing. Oke, jadi hari ini saya ngopi barengnya bertiga. Sama Suhaimi, kameramennya, dan satu lagi saya punya tamu. Beliau ini nggak terkenal kalau di Batam, jadi beliau ini terkenalnya di pulau-pulau sekitar kota Batam. Udah nggak asing lagi lah ya, kita kenalkan. Ini dia, Panto. Hai. Apa kabar Panto? Baik. Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya mulai melemah atau mungkin power banknya sudah agak tinggal satu. Lampunya tinggal satu power banknya. Jadi kita tadi udah habis melakukan kegiatan Banda Baru Keduli ya Pak ya? Ya. Bapak berapa lama sih kerja di Banda Baru Pak? Kalau hitung lama, wah. Lama banget ya Pak? Lama banget, udah 95. Berarti dari belum nikah Pak? Enggak? Ya. Udah nikah. Ya. Biasanya pelayanan di Batam sama di apa Pak? Area pulau tuh yang biasanya di pengalaman-pengalaman Bapak ya, selama dibagi-bagikan santunan itu memang antusiasnya lebih banyak mana, lokal Batam apa pulau-pulau? Sebenarnya Mbak Gita, Mas Suhaimi, kalau dihitung serunya sih, serunya di pulau. Serunya di pulau? Iya, seru. Berbicara masalah seru kan, pertama kan kita mulai dari tempat kita Banda Baru, terus ke pelabuhan, nyebrang, ini yang bikin seru. Oh, nyebrang. Jadi Nyebrangnya kita itu melewati laut Pak ya? laut dengan ombak, gelombang yang aduhai lah. Artinya dengan kedatangan kita, mereka berkumpul, menyatakan merasa syukur. Kita pun ngelihatnya pun gimana ya, ada rasa kepuasan kita, walaupun kita telah diombang-ambingkan oleh ombak yang ya seirama dengan deburan ombak dan desiran angin. Waduh. Puitis sedikit bagi Kayak kita. lagu ya, ya. Biasalah. Iya, kita ada beberapa pulau yang kita. Sekarang ngomongin masalah pulau, saya mau tahu sampai sejauh mana daya ingat Bapak dengan pulau-pulau yang sudah Bapak datangi. Oke, saya coba nih. Sebenarnya program kita ini udah puluhan tahun Mbak Gita. Dari kita awalnya hanya beberapa pulau, yaitu pulau, saya ingatnya tuh Pulau Panjang, Pulau Akar, Pulau Pemping, Pulau Karas, Pulau Mukut, Pulau Lengkang, Pulau, aduh lupa sih Mbak Gita. 6 Ya, Pulau Cengkuy, 7. Pulau Lebam, Pulau apa tuh? Lebam itu ikan Pak? Bukan, yang di sekitar itu. Pulau Stoko, Pulau Buluh, 9. Selat Nenek, Pulau Awing, dan sekitar setelah lupa saya. Nanti saya harus lihat catatannya, karena maklumlah dari ingatkan. Pulau mana yang paling mengesankan? Yang paling pada dasarnya semua pulau kok. Semua mengesankan ya. Mengesankan, mereka tertib, sambutan antusias, ya yang namanya kita ini ya, apa namanya, mengunjungi mereka ya. Alhamdulillah sambutannya bagus kok. Ya. Pulau yang mana yang paling jauh? Yang paling jauh itu Pulau Karas itu. Pulau Karas. Iya, Pulau Karas. Berapa jam perjalanan? 1 jam lah, itu naik speed yang udah oke tuh Mbak Gita. Dari pelabuhan? Dari pelabuhan Sembulang.
Oke, kemudian kalau untuk lokasi Batamnya sendiri Pak, lokasi Batamnya sendiri sudah sampai mana saja? Selain itu kan pulau-pulau tadi ya, ini sampai mana aja? Kalau di Batam sudah hampir merata juga. Kita pernah ke Batu Merah. Batu Bengkong. Merah. Ya, Batu Merah. Bengkong. Di Patam yang kampungnya Mbak Gita kayaknya. Mana ada ya? Oh bukan. Bukan. Patam Lestari, kemudian Batu Besar. Batu Besar. Ya, Nongsa. Tanjung Uma masuk Tanjung Uma? Tanjung Uma apalagi. Tanjung Uma itu udah lama loh Mbak Gita. Udah lama nggak didatangin? Bukan. Oh, Setiap tahunnya kita datang. Yang penting Banda Baru tetap mendatangi daripada saudara kita mungkin di luar bulan Ramadan. Namun acara ini rutin kita laksanakan setiap tahunnya. Gitu. Iya. Tapi kalau yang kita laksanakan sekarang itu kita istilahnya Banda Baru peduli, artinya di luar kebiasaan lah. Mungkin pas kebetulan ini musimnya COVID-19, jadi kita ambil momen ini untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Bapak hobinya apa? Saya hobinya olahraga. Terutama goes tuh. Saya sering Bapak tuh tuh hobi goes ya? Ya, goes ke Bida, daerah Bida. Oh iya ya. Sering. Jadi kalau puasa masih goes? Puasa belum ada planning, tapi ya olahraga tetap jalan. Selain goes Pak? Malam. Selain goes, bulu tangkis tuh. Coba di shoot Pak. Tempat saya main Pak. Ada Banda Baru. Kalau karyawan free of charge ya Pak? Kalau saya free of charge. Jadi selain itu karyawan kita ada dikasih semacam fasilitas lah. Apa keinginan Bapak yang belum terpenuhi sampai dengan saat ini? Waduh, ini pertanyaan ringan tapi berat. Kalau gini, istilahnya kalau keinginan tercapai itu sebagai insan yang beriman ya, katanya. Berat nih. Manusia yang beriman dan manusia yang bertakwa. Bukan, kita mensyukuri dalam artian gini. Kalau berbicara kepuasan, yang namanya manusia yang punya keinginan, punya cita-cita. Iya, punya cita kan pasti nggak akan puas-puasnya. Tapi ya itulah, kita patut bersyukur apa yang kita dapatkan sampai dengan hari ini, alhamdulillah cukup. Dan yang penting hidup itu adalah Mbak Gita? Istilahnya bukan bersyukur dan pas-pasan gitu Mbak Gita. Gini, pas beli mobil ada duitnya. Oh iya benar. Pas beli rumah ada duitnya. Itu aja yang penting. Jadi nggak perlu lebih-lebih. Yang penting pas-pasan. Ada. Iya. Pas dan ada. Iya. Pas mau jalan-jalan ke Eropa ada. Waduh, serem. Iya. Pas jalan-jalannya mau ke Eropa, makan kuliner, makan yang enak ada. Itu yang penting. Nggak perlu berlebih-lebih. Terakhir Pak ya. Ya. Bukan dari terakhir. Siapakah sosok seseorang yang sangat Bapak cintai, Bapak hargai semuanya, everything for you untuk kehidupan Bapak sendiri? Siapa? Kalau berbicara masalah sosok, saya yang paling berkesan adalah orang tua ya. Orang tua saya itu mengajarkan saya gimana hidup. Ya kalau menurut saya perjuangan orang tua saya Luar biasa ya. membesarkan 11 anaknya. Berapa Pak? 11 Kurang satu Pak ya, solusin. Iya. 11 itu kesebelasan itu berarti bola ya? Kesebelasan. Jadi luar biasa. Saya kalau ingat masa kecil, saya nggak terbayangkan istilahnya dibandingkan saya kecil dengan anak-anak sekarang yang masa kecilnya jauh berbeda. Bahkan kalau kita dulu kan apa-apanya rebutan, ya serba kurang. Tapi alhamdulillah sekarang malah kita anak-anak sekarang sampai makanan pun lebih dibuang-buangnya. Kalau saya dulu Mbak Gita waktu kecil, wow, rebutan gitu Mbak Gita. Jadi sosok orang tua yang begitu hebat bisa mendidik anak-anaknya, alhamdulillah
Memang sih kalau dihitung-hitung saya sih nggak ada apa-apanya Mbak Gita ya, dibandingkan yang lain-lain udah pada jadi pejabat Mbak Gita ya. Kita ini apalah, ya kan? Kita ini apalah, Apalah, hanya sebutiran debu. sebutiran debu yang sekali kipas hilang. Tapi alhamdulillah, nah itu aja. Syukur kepada Allah. Satu aja tadi kan, orang tua aja kan? Satu aja. Satu aja. Oh, ternyata itulah. memang orang Betul. tua. Iya, Tapi orang tua. Bapak bagaimana ini nggak mengaplikasikannya dalam Bapak mendidik anak-anak sama seperti Bapak dididik sama orang tua dulu? Oh, banyak hal yang bisa kita contoh ya. Karena memang anak-anak zaman sekarang ini kan Ya, berbeda dengan ya, anak zaman ya. dulu. Saya ingat kalau orang tua saya itu kalau nggak ada istilah kongko-kongko, nggak ada Kongko? kongko-kongko gini kayak kita nih. Oh, nongkrong. Nongkrong tuh tuh nggak ada ya tidak Pak ya dulu ya? kalau tidak ada manfaat. Oh, oke. Kecuali bermanfaat. Jadi nggak ada istilahnya pengen kongko-kongko nongkrong nggak ada. Itu aja yang ditanamkan. Sampai sekarang saya tetap menanamkan itu kepada anak-anak saya. Alhamdulillah anak-anak saya diberikan karunia oleh Allah, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cantik dan ganteng. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi saya Ya. semangat dalam artian ya berusaha kita mencukupi kebutuhannya, bisa menyekolahkannya, dan mudah-mudahan sampai dia nanti lepas dari kita. Itulah Tanggung jawab, harapan saya. lepas dari tanggung Iya, jawab. lepas dari tanggung jawab. Amin, amin. Iya. Terakhir lagi boleh Pak? Terakhir lagi. Terus terakhir tapi nggak habis loh ya. Iya. Aduh, yang penting kan nggak sampai nangis ya narasumbernya ya. Oke lah Pak, mudah-mudahan ini bisa menjadi teladan teladan orang tua. Nggak, sebenarnya pertanyaan terakhir saya adalah ini. Pengalaman apa yang membuat Bapak sampai saat ini tak pernah lupa? Waduh, ini Satu aja, nggak usah banyak. Satu aja. off the record. Kok repot sih? Iya, tak bisa mengungkapkannya. Saya tahu Pak, Apa tuh? waktu Bapak menjadi pengangkat soundman, sound system. Atau mungkin Bapak dulu musisi Bukan. Oh ya. yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan. Iya, itu cerita dulu bagi kita. Cerita dulu, nggak apa-apa cerita dulu. Sekolah dulu kan kita hobinya kan itu. Anak band ya? Sok-sokan band, Oh, sok-sokan anak band. aja sih. Dulu itu sok-sokan jadi anak Iya, band. Sampai kita ikut naik panggung walaupun gitarnya tidak berbunyi. Jadi cuman gaya doang. Gaya doang. Gaya doang pegang gitar. Pegang Jrek gitar. gitu, padahal nggak bunyi. Ya, volumenya nggak ada. Volume nggak ada dan bisa apa nggak? Bisa main apa nggak? Enggak, cuman tuh lagu kalau cuma sekedar duet sama Mbak Gita bisa lah. Nggak bisa begitu Pak. Iya. Pokoknya Bapak berapa kunci? Ya, si A, B, G, A minor lah adalah gitu. Itu kesan apa namanya kenangan yang tak terlupakan. Ya, itu aja. Pernah menjadi anak band dan pernah berada di atas panggung hanya Pegang. megang doang, kagak bunyi. Itu udah nikah belum Pak? Belum ya? Belum, masih ABG. Masih ABG. Tapi Bapak memang merasakan perbedaan ya, perbedaan per fasenya. Anak, remaja, dewasa sampai sekarang. Pasti. Menjadi seorang. Saya begitu gini-gini saya ini malu loh. Oh, Bapak pemalu. Iya, culun. Ya Allah ya Robbi. Menyeramkan seperti ini guys. Rupanya pemalu. Culun dan pemalu. Ternyata sosok di depan kita yang sangat menyeramkan ini ternyata pemalu. Pemalu. Oke friends, daripada makin lama makin memerah wajah Bapak ini karena diserbu dengan serangan-serangan pertanyaan yang aneh-aneh. Jadi kita sudahin aja dulu. Tapi nanti kita akan buka praktek untuk curcol ya, curhat colongan. Tapi di studio poster aja, jangan di sini. Ntar kedengaran sama orang banyak, ya. Oke, terima kasih Pak Anto. Mudah-mudahan ini bisa, gempa.
bisa menjadi contoh juga buat orang tua di luar sana yang saat ini mendengarkan. Contohnya seperti Pak Antoni cara mendidik anaknya, menjadi karyawan bagaimana ya, sampai betah sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh juga untuk selalu bersosial ya, sosial tinggi dan selalu bermanfaat untuk orang lain. Amin. Terima kasih Pak Anto, salam buat keluarga. Terima kasih, sama. Dan sampai jumpa di perbincangan bersama tokoh-tokoh yang kurang terkenal. Seperti Bung Wan. Kita akan kembali lagi dengan video-video selanjutnya dengan tokoh-tokoh kita selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share karena semuanya gretongan. Jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya untuk Anda tahu juga video-video terbaru yang kami tayangkan. Oke, terima kasih. Saya Gita Mutia dan kameramen Suhaimi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.